Baik, selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya di saluran yang kita cintai bersama ini di dalam pembelajaran kimia oleh Eko Kris, Pak Eko yang ngajar Anda semuanya sebagai guru kimia di SMK Negeri 1 Semarang. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama tentang rumus kimia. Nah, sebelumnya sekali lagi saya harus mengingatkan kepada kamu semuanya untuk selalu tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, kalau bertemu dengan teman-temannya tetap pakai masker, jangan banyak keluyuran kalau tidak perlu. Jadi ini hal-hal penting supaya kalian semua tetap sehat dan dapat selalu mengikuti pelajaran, tidak terganggu oleh kesehatan kalian. Dan yang terlebih penting lagi, kalian berarti menyayangi keluarga kamu semuanya. Karena kamu ikut menjaga keluarga kamu dari penyebaran COVID-19 kalau kamu melakukan hal-hal yang Pak Eko sebutkan tadi. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Hal yang kedua, jangan lupa untuk tetap absensi di Microsoft Teams yang Pak Eko sudah sediakan formnya. Kalian tinggal klik, kemudian isi dan submit biar terekam data presensi kalian atau absen kalian. Kita mulai lagi ya anak-anak ya. Kita bahas sekarang tentang rumus kimia. Kita perpanjang kata. Oke. Nah, rumus kimia itu apa? Kita akan belajar tentang 4 hal di sini, yakni senyawa. Walaupun pertemuan lalu itu sudah disinggung apa itu senyawa, tetapi di sini kita refresh dan kita kelas balik lagi supaya kalau lebih tahu lebih dalam tentang jenis senyawa itu. Kedua, bagaimana Anda bisa menuliskan suatu rumus kimia. Yang ketiga, Anda akan bisa menentukan jumlah atom dalam suatu molekul. Dan yang keempat, Anda bisa membedakan pengertian rumus molekul dan rumus empiris dan bisa mengaplikasikannya andaikan Anda ditanya rumus empirisnya apa dan sebagainya. 4 hal itu yang akan kalian pelajari. Next, kita akan belajar lagi, maju lagi dengan pengertian senyawa sekarang. Nah, pengertian senyawa ke apa sih? Senyawa ke apa? Senyawa adalah gabungan beberapa macam unsur secara kimia. Jangan lupa secara kimia. Itu lalu pada pertemuan lalu Anda sudah paham. Nah, kita ulang lagi mengapa seperti itu. Nah, unsur-unsur ini kalau kita diagramkan bisa membentuk suatu senyawa. Oke. Saya contohkan di sini ada satu atom bertemu dengan molekul, atomnya atom karbon, molekulnya adalah molekul oksigen dan membentuk senyawa baru yang namanya karbon dioksida. Nah, atom karbon jelas karena tunggal satu. Tapi yang kedua ini bisa disebut sebagai molekul tetapi molekul unsur karena memang jenisnya sama, O dengan oksigen dengan oksigen. Nah, kalau yang karbon dioksida dibilang atau disebut sebagai molekul senyawa karena memang ada atom yang berbeda yang menyusun karbon dioksida. Tahu ya? Nah, sekarang kalau ditinjau dari unsur penyusunnya, maka senyawa dibedakan atas 2 hal, yakni senyawa biner dan senyawa poliatomik. Ya. Nah, jika dilihat dari ikatannya, jenis ikatan kimianya, maka senyawa bisa dibedakan atas 2 hal, yakni senyawa ion dan senyawa kovalen. Sebetulnya ada kelompok senyawa lain yang cukup besar, tetapi pada di pembahasan di SMK tidak disampaikan atau tidak diberikan karena ini banyak dibahas di sekolah menengah atas
bukan di SMK. Next, kita masuk pada senyawa biner. Senyawa biner itu apa sih? Nah, senyawa biner itu adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur atau terdiri atas dua jenis unsur. Bi itu artinya dua, maka itulah pengertian senyawa biner. Jadi tersusun, senyawa yang tersusun atau terdiri atas dua jenis unsur. Pelambangan secara umum dituliskan dengan AXBY. Jadi pelambangan kita tuliskan dengan AXBY, di mana A dan B itu apanya? A dan B adalah lambang unsurnya, sedangkan X adalah indeks dari A, yang otomatis dia akan menyatakan jumlah atom A. Jadi indeks sama dengan jumlah atom, secara gampangnya seperti itu. Nah, sedangkan Y ini adalah indeks dari siapa berarti? Indeks dari B, yang juga akan menyatakan jumlah atomnya B. Sehingga pada contoh berikut Anda bisa nanti akan melihat bagaimana kita menggunakan indeks untuk menentukan jumlah atom. Nah, sekarang catatan yang penting untuk kalian, kalau indeksnya 1 di kimia itu tidak perlu dituliskan. Jadi sekali lagi, kalau jika indeksnya 1 tidak usah ditulis. Contoh, CH4, indeks C itu sama dengan berapa? 1, walau tidak ditulis. Sedangkan H indeksnya 4, berarti jumlah atom H ada 4. Contoh kedua, Fe2S3 ini, indeks Fe berarti berapa? Ya 2. Sedangkan indeks S ya 3. Jumlah atom S 3, jumlah atom Fe 2. Saya kira dengan penjelasan ini cukup jelas anak-anakku tentang indeks dan jumlah atomnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk pada senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik, poli itu banyak, artinya banyak. Jadi senyawa poliatomik adalah senyawa yang tersusun atau terdiri atas lebih dari dua jenis unsur. Contoh, pada contoh ini saya menuliskan NH4OH, di mana di situ ada atom N, ada atom H, dan ada atom O. Atau ada unsur N, nitrogen, ada unsur hidrogen, dan ada unsur oksigen. 3 unsur, berarti ini termasuk senyawa poliatomik. Nah, poliatomik ini kita bisa juga menyatakan jumlah atom N-nya berarti sama dengan berapa itu? 1. Hanya berapa? H4 ditambah 1 di belakang O, sehingga jadi 5, atau jumlah atom H sama dengan 5. Jumlah atom O tentunya sesuai indeksnya 1, tidak tertulis berarti 1. Maka jumlah atom O juga sama dengan 1. Contoh kedua, kita ambil CaOH 2 kali. Ya, saya ulang lagi cara membacanya, CaOH 2 kali. Nah, dalam kurung ada OH sebanyak 2 dengan indeks 2. Nah, itu terbaca sebagai CaOH 2 kali. Dalam CaOH 2 kali, jumlah atom Ca 1 karena indeksnya 1. Jumlah atom O 1 indeksnya, tetapi ada pengali di luar kurung 2 sehingga jumlah atomnya adalah 2. Sedangkan H juga sama, indeksnya 1 dikalikan 2 menjadi 2. Nah, bagaimana? Apakah Anda cukup jelas dengan yang dijelaskan pada paparan di slide ini? Kira-kira cukup jelas? Oke, bagus, pintar. Mudah-mudahan ini cukup jelas untuk kalian semuanya. Nah, kita maju lagi. Pengertian terakhir, rumus kimia itu ada 2. Yang pertama namanya rumus molekul, yang kedua rumus empiris. Apa sih pengertian kedua hal? Kedua rumus ini, rumus molekul itu menyatakan banyaknya. Rumus molekul itu menyatakan banyaknya atom yang membentuk molekul. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan jumlah atom yang
paling sederhana. Sekali lagi, rumus empiris menyatakan perbandingan jumlah atom yang paling sederhana. Nah, pada contoh berikut, mudah-mudahan Anda cukup paham apa yang dimaksud dengan rumus molekul dan apa pula yang dimaksud dengan rumus empiris. Contoh, lagi-lagi saya ambil C4 supaya lebih mudah. Kenapa sih Pak Eko suka C4? Bukan karena apa-apa, tapi lebih gampang saja di dalam transfernya, tinggal copy saja ya. C4 ini memang rumus molekul karena dalam setiap molekul senyawa ini yang disebut metana ini terdiri atas 1 atom C dan 4 atom H. Nah, lalu rumus empirisnya kayak apa? Ya, rumus empirisnya ya sama dengan rumus molekulnya. Nah, kenapa Pak? Ya karena memang C1, H4 itu adalah angka yang tidak bisa disederhanakan dan alias paling sederhana, sehingga rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa metana itu sama, yakni CH4. Nah, pada contoh berikutnya yang kedua, Anda bisa tahu bahwa contoh berikutnya kita ambil senyawa yang namanya butana. Butana itu punya rumus molekul C4H10. Ini rumus molekul. Jadi butana terdiri atas 4 atom C dan 10 atom H. Nah, rumus empirisnya kayak apa? Nah, kita berpikir, apakah ini bisa disederhanakan? 4 dan 10 bisa kita bagi dengan berapa? Kita bagi 2. Dua-duanya bisa kita bagi dengan 2. Maka 4 dibagi 2, H juga bisa dibagi 2. Maka rumus empirisnya menjadi apa? Ya, C-nya kita tulis 2, hanya kita tulis jadi 5 karena terbagi dengan angka 2 dengan tanda kurung dan ada N kecil di belakang yang menyatakan bilangan bulat pengalinya. Bilangan bulat pengali. Nah, harga N berapa? Ya tentunya harga N seperti tadi, karena dibagi 2 maka N-nya adalah sama dengan 2. Nah, bagaimana? Paham? Gampang kan? Rumus molekul dan rumus empiris? Oke, nah dari pembahasan ini kita sudah selesai dari 4 hal. Anda sudah tahu senyawa itu ada senyawa biner, poliatomik, ada kalau dilihat dari ikatan kimianya ada ionik, ada kovalen, ya. Anda bisa belajar tentang bagaimana menuliskan rumus kimia dan tahu indeks itu fungsinya untuk apa, termasuk bagaimana Anda menentukan jumlah atom di dalam suatu molekul, dan yang terakhir kalian bisa tahu rumus empiris dan rumus molekul. Ya, ini saja pembahasan pada pagi hari ini, dan saya kira terima kasih kepada anak-anakku yang setia tetap mendengarkan, tetap mempelajari dan menyimak sampai habis sehingga mengerti tentang 4 hal yang harus kalian belajar pada kesempatan ini. Tetaplah belajar dan tetap semangat. Oke, dan sampai berjumpa pada pertemuan yang berikutnya.